Oke, halo semua. Selamat datang di channel gue yang baru ya. Ini adalah perdana gue untuk membuat sebuah game ya, supaya apa namanya nama channel gue udah bener ya. Jadi kan game developer anjay, G Develop. Nah, di sini kita bakalan gunain G Develop untuk sebagai game engine-nya. Dan ya, seperti yang kalian lihat, kita bakalan membuat sebuah Flappy Box ya, bukan Flappy Bird tapi Flappy Box. Ini kita bisa bilang Box atau Flappy Block gitu ya, bebas. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya cara instalasi dari ini game engine ya. Game engine itu sebenarnya ada banyak ya. Ada Unity, ada Godot, ada Unreal Engine, sorry. Unreal Engine itu biasa dipakai untuk buat game gede tuh. Unity atau enggak Unreal. Oke. Pertama itu kita open di website resminya ya. Tulis aja Develop. Ini gue udah pernah buka jadi ya dia keluar gitu ya. Ini jangan gini dulu. Oke, tulis aja Gdevelop, terus dia bakalan muncul di sini dan buka yang website resmi ya. https bla 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 gdevelop.com. Oke, kita open. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa try it online ya, bisa coba ini online secara online, tapi agak ribet sih gua rasa. Nah, makanya kalian unduh aja di sini, nanti klik unduh terus kalian tinggal pilih. Oke, ini kenapa nih? Oke, itu tadi. Dan ya kalian bisa lihat dokumentasi di sini, mungkin ada banyak ya. Kayak fitur, game, permainan segala macam kalian bisa lihat di sini, ada blognya juga. Ini kalian bisa unduh juga dari sini. Dan ini adalah game-game yang bisa dibuat di sini ya. Banyak banget game yang bisa dibikin di sini. Dan ini untuk 2D ya, 2D. Rata-rata orang bikin game di sini tuh untuk 2D. Dan ini salah satu YouTuber yang apa ya, gue fans dia lah ya, bisa dibilang, karena gue sering banget ngeliat tutorial dia. Di sini gue bikin tutorial bahasa Indonesia kebetulan. Oke, ya ini kalian bisa lihat aja di sini langsung ya. Ini bisa dicoba online juga kebetulan. Oke, kita nggak mau coba online ya, kita langsung open di Gdevelop kita ya. Oke, ini gua close ya, ini gua close ini karena gua barusan bikin itu untuk referensi supaya kita bisa bikin gamenya bagus ya. Oke, sekarang gua open dulu. Gua open, sorry, kok open sih, new coy. Create a new project, kita empty game. Oke, sekarang ini udah empty game. Kalian juga di awal-awal harusnya dapat empty game juga sama. Kita bakalan bikin yang namanya Flappy Block ya, Flappy Block box atau block bebas ya. Namanya kita ganti dulu di sini. Kita harus klik to add a new scene, a scene. Jadi ini ntar kita bikin scene baru ya. Ini kita rename, namanya itu adalah menu ya. Ini kita bikin menu atau home ya, menu home. Kok menu sih anjir? Home cuy, ini home aja. Oke, ini home. Terus kita tambahin lagi sampai 2 ya. Ini rename, terus ini adalah gamenya atau ya gimana ya? Ya udah gamenya dulu aja ya. Game space-nya di situ. Terus ini kita rename, ini adalah apa ya? Game over aja, game over. Game over scene cuy. Oke. Oke, sekarang kita punya home, kita punya di bagian game, kita punya di bagian game over. Oke, sekarang kita open di bagian home. Oh iya, di sini jangan lupa untuk ubah properties ya, ke properties, terus resolutionnya ubah ke 400 500 cuy. Kenapa? Supaya ini jadi kayak gini nih. Nah, bisa untuk HP. Oke. Karena kita emang niatnya untuk bikin di HP soalnya. So, kita add a new object, Pertama, kita bikin yang namanya background gitu ya. Jadi kita pakai tilt sprite supaya apa? Supaya nanti gue jelasin. Oke, ini background cuy. Background, select image, choose. Terus gue taruh di mana ya? Gue lupa cuy. Di bagian data aset. Oke, jadi kalian cari dulu aset-aset yang udah kalian bikin, atau mungkin belum ada persiapan, nanti ini gue share deh kalau gitu ya. Oke, gue taruh di bagian aset, terus gue taruh di bagian background. Gue pilih background yang pertama, itu adalah background ini cuy. Oke, gue okein. Ini di apply aja ya. Ini di apply background, taruh di sini. Oke, ini kita pasin ya. Nggak usah, ini nggak usah dipasin soalnya ini gede. Nah, oke, ini gue gedein dulu ya. Stop.
gue naikin ya biar agak keren gitu, dia ada nanti biar dia ada animasinya gitu, dia jalan cuy. Oke, nah udah begini. Terus sebenarnya ini bisa kalian pindahin layer ya. Jadi ini bisa dipindahin layer. Kita open di sini bagian layer. Terus kita add layer. Nah di sini kita tulis background cuy. Kok ini base layer? Bentar. Ini kok nggak bisa? Ini create bla bla bla. Apply. Bagian base layer. Oh oke. Sorry. Itu tadi base layer coy. Kenapa kita ubah di base layer? Ini kita tulis background aja ya. Background. Oke, ini kita tulis bawahnya biar nanti dia di render di bawahnya si yang kita punya. Nah terus kita butuh button ya cuy. Kita pakai sprite, sini kita pakai button start kali ya, button play cuy, play. Terus kita add an animation, baru di sini nggak usah dinamain, kita add aja langsung. Gua naruhnya di bagian button cuy. Ini button play, kita oke, kita apply, kita taruh di bagian sini cuy. Ini gua besarin ya jadi 100 per 100. Sorry, bukan 100 per 100. Oke, ini pokoknya 100 di bagian age. Terus gua mau nambahin teks juga cuy. Teksnya itu adalah Flappy Block aja deh biar bagusan cuy. Flappy Block game. Flappy Block aja lah. Terus di sini gua mau taruh 40. Terus warnanya gue ganti jadi warna putih ya biar kelihatan, karena backgroundnya tuh hitam cuy. Oke, jadinya kayak gini. Ini gue taruh 120. Oke nggak sih? Enggak ya, 100. Ini berapa cuy di sini cuy? Oke, 45 sih ya pas ya, 45 78. Terus ini di bagian sini ya. Oke, bentar. Ini nyocokin dulu soalnya. Oke lah ya, sip. Kalau kita play, nah dia bakalan jadi kayak gini. Ini masih jelek banget, masih belum bisa gerak segala macem. Anyway, ini untuk maksudnya untuk tulisan atau teksnya kalian bisa cari teks, maksudnya apa ya, font style gitu ya di Google, bebas ya. Misalnya Mario font style gitu ya, Mario Bros font style download. Oke. Nah, kalian bisa nyari itu untuk free ya, yang free aja ya. Carinya yang free nih kayak gini atau yang kayak gimana terserah kalian. Gue coba ambil yang ini aja coba ya. Ini bisa diunduh kan, gratis ya. Oke, ini gratis cuy. Ini gue close, terus gue masuk ke bagian folder gua, terus di bagian download harusnya. Oh bukan, beda. Download gue tuh di sini cuy. Waduh, lama. Lama banget. Oke, ini kita copy ya guys. Ini kita copy aja, baru gue masukin lagi ke bagian aset gua. Sini gue taruh, terus ini gue ekstrak dulu, ekstrak here aja. Nah ini kan udah ada nih. Baru ini gue close aja, ini juga gue close. Ini kita klik dua kali ya di bagian itunya, terus kita taruh fontnya nih. Ini kan ada tulisan font, tulis aja di sini choose a file gitu ya. Baru kita masuk ke bagian project gue tadi cuy. Mana? Sorry, maksud gue aset gue ya. Nah nih, oke. Baru apply. Nanti dia bakalan ngikutin ya. Oke, ini udah lumayan bagus sih untuk apa namanya, tulisannya. Oke, sekarang kita bikin si backgroundnya nih gerak cuy, biar keren gitu ya, biar ada animasinya gitu ya. Kalau kata orang tuh biar estetik lah ya. Oke, kita gampang aja, kita add ini gua hapus dulu ya dari ulang. Ini ada yang namanya add a new event. Ini untuk GDevelop versi terbaru udah ada di sini. Jadi kalian nggak harus dari sini lagi ya. Karena rata-rata untuk YouTuber luar gitu ya, ada yang pakai GDevelop lama, jadi dia dari sini gitu. Nah, ini kita add a new event, terus add action, baru di sini kita tulis offsite cuy. Offset bukan offsite ya, offset. Ini kita tulis ya, ini kita klik yang bagian background ya. Ini kan ada choose an object, kita bagian background, ini kita add, ini value-nya 1. Nah, ini untuk bagian programming sebenarnya ini apa ya? Ini
game engine ini tuh menggunakan bahasa JavaScript, jadi tetap ada logika programmingnya di sini ya. Kenapa kita add? Biar dia nanti tambah satu terus-terusan cuy. Jadi ntar dia bakalan jalan kayak gini. Oke? Ini untuk logikanya aja. Terus kita add a new event lagi, kita add condition. Di sini kita tulis kursor aja, kursor. Nah, kita tulis yang kita klik yang the cursor or touch is on an object. Kita klik yang play. Kenapa? Biar kita bisa bermain gitu ya nanti. Jadi kita pilih yang bagian play, cuy. Kenapa ini? Karena kan tadi kita bikin objeknya play, cuy. Nih, ini objeknya play. Ikutin aja semuanya dulu ya. Dan kita oke, terus kita add kondisi lagi. Baru tinggal tulis aja button, cuy, button. Oke, button, cari yang mouse button release gitu ya. Choose an optionnya, pilih yang left ya. Ini udah ada primary katanya. Terus kita add action di sini. Action kan bener? Oh ya benar. Add action. Baru kita tulis change. Jangan change the animation tapi change the scene ya. Nah, ini kita ke game biar nanti dia main. Nah, sebenarnya kalian di sini udah bisa ya, udah bisa membayangkan ya kenapa kita menggunakan change to scene game gitu ya. Karena kalau misal kita mulai gitu ya. Jadi kalau misal kita klik di bagian play di sini, dia bakalan masuk ke bagian game ya. Ini sebenarnya scene bagian game. Jadi nanti dia bakalan begitu cuy. Oke, ini untuk bagian home atau bisa dibilang bagian awal ya, start page-nya. Terus kita masuk ke game over dulu ya untuk bikin bagian akhirnya dulu supaya nanti kita tinggal enak di bagian terakhir itu bikin gamenya aja. Oke, sekarang kita sebenarnya butuh yang namanya ini cuy, butuh background lagi cuy. Kita masukin tile sprite lagi, kita tulis lagi background ya, background. Wah, ini tulisannya kok gede semua cuy, background. Oke, terus kita cari lagi image bg3. Jangan, kita nggak pakai bg3, kita pakainya ntar yang bagian ini cuy, yang ini nih. Kenapa ya, nanti lo lihat aja lah ya. Ini kita oke, kita apply cuy. Ini kita perbesar. Anyway, ini gue dapat ininya dari itu ya, dari dari Google udah ada. Ini gratis sih gue dapatnya. Oke, ini kita tulisnya 400, 500 cuy. Oke, baru di sini kita taruh 0 dulu. Nggak usah. Benar 0. Sini juga 0 supaya dia ngikutin di bagian bagian menu utamanya cuy. Oke, ini kita perbesar aja, nggak masalah ya. Nah, di sini, kita mau bikin dia gerak juga nanti, tapi ntar dulu gitu ya. Kita bikin dulu ininya dan apa lagi ya? Ini udah sih. Oh iya, layernya belum ditambahin cuy. Kayak biasa ya, ini kita tambahin layer, terus sini kita tulis bagian background. Oke, ini kita taruh paling bawah. Sorry, maksudnya bawah ya, nggak bisa paling bawah juga sih. Bawah base layer cuy. Oke, baru base layernya kita ganti jadi, kok nggak ada background? Sabar. Ini kenapa tidak ada background cuy? Base layer background. Dia masih namanya masih itu cuy. Background. Oke. Ini udah ada nih. Oke, ini kita taruh di background. Udah ada ya. Nah, base layer background. Oke. Di sini juga harusnya diubah nih cuy. Sorry. Ini harusnya diubah nih bagian background cuy. Sip. Ini kalau misalnya di play masih mulai kan. Nah, oke. Di bagian sini kita taruh restart button cuy. Jadi ini kita tulis restart aja, restart. Ini kita add animation, baru kita ke button cuy, restart sama home ya. Jadi nanti dia bisa balik ke balik ke home sama bisa di restart. Nah, ini kita masukin sprite lagi, baru di sini tulis aja home. Oke, kita add animation, masuk ke home. Nih. Anyway, ini buttonnya semua gue handmade ya, jadi gue bikin sendiri cuy. Makanya ini gratis ya. Oke, ini kita taruhnya 100 ya. Untuk ketinggian sama lebarnya 100. Oke, kita custom. Ini juga sama 100. Ini 100. Oke. Nah, ini tinggal dicocokin aja ya, tinggal dipasin aja cuy. Nah, ini menurut kalian udah pas ya udah. Terus mau ditambahin teks boleh juga sih. Kayak misalnya game over gitu ya, game over. Di sini gue taruh 40 cuy. Di sini namanya bebas sih sebenarnya, ini game over aja, coba game over. Oke, fontnya gue masukin lagi ya.
Ini udah bener. Nah, warnanya jangan lupa diubah, nggak kelihatan ntar. Oke, merah coba. Oke nggak sih? Jelek-jelek, putih aja. Nah, like that. Ini kita taruh agak sini ya. Set. Oke, kalau kita play, nah jadinya begini gitu ya. Masih jelek banget. Belum kita bikin animasinya gitu ya. Sebenarnya bukan animasi juga sih namanya ya. Oke, kita add condition lagi sama kayak tadi ya. Kita tinggal tulis offset, cuy, offset. Yang bagian X ya, jangan bagian Y. Ntar dia ke atas kalau Y. Ini add ya, ini satu sama ya. Background, kita tinggal klik background. Terus di sini kita pilih yang add. Terus value-nya 1, jangan 2, nanti cepet banget. Oke, 1. Oke, jadi begini cuy. Oke, udah, baru kita edit bagian buttonnya cuy ya. Di sini gue bikin ini deh, bikin komen ya. Kita bikin event group cuy. Oke, di sini namanya adalah button cuy. Biar bisa ngasih tahu kalian kalau ini adalah button. Oke, kita add condition. Bener deh, add condition kayak tadi ya. Jadi kita tinggal tulis aja kursor object. Kita kliknya itu yang bagian bebas sih, mau yang mana dulu, bisa home dulu, kita oke. Terus di sini kita tulis lagi button cuy ya, button. Terus cari yang mouse button released. Di sini kita okein aja. Sorry, apa nih? Oh, kita belum ini ya, belum pilih ya. Ini kita pilih yang kiri ya, left primary. Terus kita tambahin actionnya itu adalah change scene-nya. Oke, change the scene. Nah, kalau yang home berarti kita perginya ke home gitu ya. Scene-nya tuh yang home supaya dia baliknya ke home. Ini kita tinggal copy aja, Ctrl C terus Ctrl V. Jadi terus yang ini kita ubah nih. Ini kan home tadinya. Baru kok nggak ada cuy? Mana nih? Nggak bisa lagi. Ya, ini dia. Ini kita hapus. Kita klik yang restart cuy, supaya dia nanti nge-restart. Ini nggak usah diubah sama karena ini sama ya. Jadi ini kita ubahlah ke bagian game aja cuy. Kenapa? Karena kan kita pengennya dia restart game. Jadi dia bakalan masuk lagi ke game dan start dari awal gitu ya. Nah, udah kayak gini baru kita coba play. Nah, nanti kalau misal kita klik, nah dia bakalan ke sini. Kalau kita play, dia bakalan ke scene game. Dan kalau kita restart, dia langsung ke gamenya ya. Nah, baru kita main di bagian gamenya cuy. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Kita close aja semuanya ya. Oke, kita masuk ke bagian game. Di sini udah lumayan ya. Kita udah lumayan paham nih ntar konsepnya tuh gimana. Nah, pertama kita taruh dulu di bagian background ya cuy. Ya, backgroundnya dulu. Image-nya itu tadi BG2 ya. Nah, ini kenapa gue bilang tadi yang bagian game over itu pakai BG2 supaya nanti dia statis cuy. Maksudnya jadi nanti background ini bakalan nggak apa ya, biar nyambung cuy sama bagian akhirnya nanti. Ntar ini kita ubah jadi berapa ya, 400 500 cuy. Oke, ini kita belum dimasukin base layer. Apa lagi ya? Oke, nih contoh kalau misalnya nanti kita buka di bagian ini ya, game over. Terus ini kan kayak gini. Baru kalau misalnya gue play, kan ini restart nih, kita restart. Nah, nanti dia ngikut cuy. Nah, begitu maksud gue ya. Paham ya? Mantap. Sekarang ini kita kecilin aja cuy. Apalagi kita butuh yang namanya player. Sebenarnya ini ntar kita ubah di bagian eventsnya semuanya, tapi kita masukin dulu semua yang kita butuh ya. Ini kita butuh player cuy. Player kita tambahin animasinya. Kita ke aset gua ya ini mah. Playernya sebenarnya bebas ya, bisa bikin di mana aja, yang penting kotak aja ya. Ini makanya apa ya, karena gue nggak punya karakter Flappy Bird. Sebenarnya punya, cuman nanti agak ribet cuy. Makanya gue bikin yang simple aja untuk tutorial pertama ini ya. Sebenarnya kalian bisa juga edit di bagian edit with pixel sorry ya. Pixel mulu ngomongnya. Anyway, ini gue ngeditnya di pixel juga ya. Oh enggak cuy, ini gue nggak ngedit di pixel. Ini maksudnya kalian kalau mau ngedit bisa di pixel juga. Ini bisa digambar-gambar segala macam. Dan ya, ini gratis disediain sama si GDevelop-nya ya. Kita apply ini player. Woi, kok backgroundnya cuy?
Ini kita masukin sini. Wah, gede banget. Kita kecilin. Oke, pencet shift ya supaya dia proporsional tuh. Nggak kalau misalnya kalau nggak pakai shift ntar begitu-begitu tuh. Oke, pencet shift. Nah, ini misalnya gue begini, shift, gue pencet shift baru dia bakalan apa ya? Menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Mantap. Taruh di bagian sini ya biar agak keren. Oke, kita add lagi, baru sprite lagi ya. Ini bagian pipe-nya cuy ya. Pipe itu sangat penting ya. Karena kan karena kan di Flappy Bird juga kan ada ya pipe-pipe-nya itu ya. Pipe itu pipa cuy. Oke, kita pakai pipa satu dulu. Oke, kita apply, kita taruh ya. Nah, ini pipanya tinggi banget ya. Oke, ini pipa yang atasnya dulu ya. Pipa yang atas ya. Ini kita segini aja kali ya. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit. Nah, ini kita ubah dulu ya di bagian X sama Y nya ya. Ini jadi 320 ya, 320. Woi, lewat apa? Sabar ya. Kok 300 coy, 320 maksud gua. Nah, ini gede banget ya, kegedean coy. Iya udah nggak apa-apa kan tergerak ya. Oke, ini ulang ya, ini 320. Terus di sini tuh berapa ya? 170-an sih kayaknya. 170 cuy, 170. Oke. Ini tinggi banget nggak sih? Oh enggak cuy, ini 320. Banyak banget. Oke, ini segini ya. Udah, terus kita add lagi ya. Sorry, ini kan bawah ya. Ya udah lah ya, nggak apa-apa ya. Pipe yang pertama itu kita taruh di bagian bawah, terus pipe yang kedua itu baru bagian atas cuy. Nggak apa-apa ya. Pipe 2, oke, apply, taruh di sini. Kita taruh di bagian atas nih. 320 ya, biar sama nih. 320. Kayak gitu maksudnya, oke. Ini kita tinggal turunin dikit aja. Ini kita masukin lagi 320 ya. 320 cuy. 320. Nah, maksudnya begitu ya kan. Kalau kita play dia bakalan begini cuy ya. Nah, sekarang waktunya kita membahas bagian event. Anyway, di sini lupa kita tambahin dulu teks ya. Teks ini untuk apa? Untuk jadi nanti biar dia ada yang namanya apa ya namanya ya, skor. Astagfirullah, skornya cuy ya, skornya maksud gue. Oke, di sini kita tulis skor aja cuy. Nah, kita masukin di sini. Anyway, ini jangan hitam, putih aja. Apply, kita taruh di sini. Ini nggak bisa digedein apa? Ya udah lah ya, segini ya, bagus lah ya. Oke, nah jadi kita nanti UI-nya atau tampilannya dia bakalan begini cuy. Nah, nanti kita maininnya tuh di sini ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke game atau ke bagian events-nya, terus kita add a new event. Di sini apa ya namanya? Kita bikin si player atau si bloknya ini bakalan bisa kayak rotate gitu cuy, rotate atas bawah gitu, biar kayak Flappy Bird beneran cuy. Nah, kita tulis aja rotate ya, rotate, tapi kita pilih yang rotate toward angel cuy ya. Oke, ini kita pilih yang bagian player. Nah, ini kita tentuin semana dia bisa ngerotate sampai, dan angular speednya tuh berapa cuy, angular speednya. Ini maksudnya adalah kecepatannya cuy. Anyway, ini salah ya, ini harus pakai random cuy. Jadi nanti kita bikin dia pakai random float in range ya. Pakainya yang in range. Kenapa? Supaya ada batasannya cuy. Oke, minimum value-nya itu adalah minus 90 cuy ya. Ini minimum value, maksimumnya 90 ya. Kita apply. Oke, ini 90-nya hapus. Sip. Ini kita okein aja. Nanti dia begini kalau kita play gamenya. Nah, dia kayak begitu tuh. Tapi random ya. Ini dia random, jadi kita nggak bisa ngatur dia bakalan kayak gimana ngerotate-nya. Oke, sekarang kita tambahin lagi add a new event ke jadi kita bikin grup juga ya. Jangan lupa gue di sini untuk ngegrouping. Jadi nanti kita bikin grup. Kalian tinggal pencet ini, kan ada 1, ada 2 nih, yang box 3 gini yang rame. Nah, itu adalah bagian objek grupnya cuy.
Kalian buka, terus kalian bisa ganti nama ya. Kita bisa rename itu jadi pipe atau pipa gitu ya. Ini kita klik sekali, dia bakalan masuk dan kita harus choose objek apa aja yang mau dimasukin dalam sini ya. Kita mau masukin objek pipe 2 sama pipe pipe 1 ya. Ini kita apply. Anyway, ini kita ganti, jangan pipe 2 pipe 1 deh. Ini pipe atas pipe bawah aja. Tadi yang pipe 1 itu yang pipe 2 itu yang atas ya. Oke, ini kita rename pipe atas. Oke, ini kita rename juga jadi pipe bawah cuy. Pipe bawah. Supaya nanti kita tidak salah. Atau kalau salah aneh jadi gamenya ya. Oke, di sini udah benar. Nah, terus ini kita close saja. Kita bagian sini kita bikin ini ya, sebentar. Oke, sekarang kita add aja an action, kita tulis add. Nah, kita ketik add, terus pilih yang add a force. Ya, ini kita pilih yang add a force, yang bagian movement object ini kali ya. Oke, bagian pipe. Nah, benar. Oke, jadi di speed on x-nya ya, kita bikin dia minus 100 cuy. Oke, ini minus 100. Ini objeknya pilih pipe, di yang bagian y axis-nya itu 0 ya. Baru nanti kita oke. Nah, oke, sip. Nih good ya, udah bener ya. Berarti sekarang kita tinggal coba play dulu ya, apa yang terjadi. Nah, jadi dia bakalan kita bisa bilang kita bikin pergerakan buat si bagian pipa gitu ya, bagian pipa, tapi yang udah di grouping gitu ya. Jadi kita menggroup dia supaya bisa langsung sekalian aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi nanti yang gerak tuh bagian sumbu X nya aja, yang Y nya enggak gitu ya. Kita pakai dia konstan, makanya kita taruh 0. Oke, sekarang kita tambahin lagi ya, ini event groupnya supaya kita bikin nama cuy di sini. Oke, sekarang kita taruh pipa. Oke, ini add. Oke, kita add a condition ya. Sekarang kita bakalan bikin yang namanya pipe spawner ya. Pipe spawner atau si pipanya bakalan nge-spawn cuy. Dimana aja nanti yang kita taruh itu random sih. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di game Flappy Bird kan dia random gitu ya. Si pipanya tuh nge-spawn dimana aja, terserah si gamenya gitu ya. Nah, kita bikin juga tuh kayak gitu ya kan. Nah, caranya itu adalah kita tinggal add condition ya. Add condition, kita klik kita tulis aja timer ya, terus kalian pilih yang bagian value of a scene timer cuy. Bener nggak ini? Oke, ini bagian ini kita taruh aja 3 second. Nama timersnya itu adalah ini ya, pipa spawner. Oke, spawner. Nah, fungsinya apa? Nanti supaya kita bisa nge-spawn si pipa-pipanya guys. Kenapa? Karena kan di game aslinya atau di game Flappy Bird itu kan dia ada spawnernya ya, jadi nanti dia tak hingga gitu ya, nge-spawn terus gitu. Ini kita okein aja. Oke, greater than, oke bener ya. Terus di sini kita pakai trigger once cuy ya. Nah, ini ikutin aja dulu while true. Oke, nah baru kita tambahin action ya, kita create, tulis aja create an object. Ini kita pakainya pipe atas dulu ya, pipe atas. Nah, di sini makanya tadi gue bilang kenapa jangan bikin si pipanya tuh jangan salah nih. Ini nggak boleh salah nih. Kalau misal kita salah nanti bakalan aneh cuy. Oke. Nah, ini kita taruh pipe atas itu di X positionnya itu adalah 420. Baru Y positionnya itu kita pakai random cuy. Random. Float in range, minimumnya kita pakai 70 ya. Sini kita pakai 70. Terus di sini 320 cuy. 320. Oke, ini kita apply ya. Oke, kita apply. Nah, nanti dia bakalan jadi begini ya. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Ini atas kita ganti di bawah ya kan. Bawah. Oke, baru kita di sini add condition lagi, terus klik reset cuy. Kenapa? Supaya dia ngereset dan nge-spawn gitu ya. Nah, ini kita pilih yang bagian nah ini. Jadi kalian
pilih bagian start or reset, yang bagian end object timer. Kalian pilih bagian pipe, jangan satu ya, jangan satu-satu, tapi pilih aja yang langsung groupingnya. Nah, ini namain yang tadi tuh, yang pipe spawner tuh, pipe pipa ya, kita namanya pipa tadi ya, pipa underscore spawner cuy, spawner bener nggak, spawner ini harus disamain nih, spawn cuy, ini bukan spawn apa anjir, spawner. Nah kayak begitu ya kan. Terus kalau kita coba lihat ya, nge-spawn gak dia, nge-spawn cuy. Nah ini kan ada yang salah berarti nih cuy. Oke. Ini berarti kita ubah nih ya, ini yang bawah berarti bawah, ini yang atas cuy, atas. Coba kita play. Oke, ada yang salah. Sebentar ya. Apa nih yang salah? Oh iya, tadi kita copy paste aja ya. Ini atas cuy, ini harusnya bener nih. Ini atas, coba ya ntar. Ini atas, ini bawah. Ini harusnya kita ubah cuy ya. Harusnya kalian tulis aja begini ya. Nggak usah, kita masuk aja cuy, ribet nanti kalau gue jelasin kayak gitu ya. Ini kita masuk, terus kalian cari bagian position cuy. Nah kalian cari lagi di sini di bagian X position, mana, sorry, Y position ya, yang ini nih. Bukan yang center cuy, Y position yang ini. Oke, nah ini baru kita pakai posisinya sih yang atas cuy. Nah kita apply, jadi nanti pipe atas Y, positionnya apa. Nah ini baru kita tambahkan 210 cuy. Oke, 210, sorry 120, kok 210, lama-lama aneh juga ya. Oke, coba kita lihat udah bener belum. Oke, masih salah. Apa nih? Oke guys, jadi gue kelupaan satu hal ya, makanya tadi kita nggak bisa bikin dia jadi nge-spawnnya tuh jadi nggak jelas karena satu hal cuy, kita lupa bikin edit pointnya coy. Nah kita harus edit pointsnya dulu ya. Ini kita taruh di bagian sini ya, ini agak tengah gitu. Terus kita close, terus apply. Ini yang atas dan yang bawah juga harus dipakein gitu ya, biar sama. Nah makanya dia tadi nggak mau cuy. Oke, ini di bagian atas, bener nggak? Sorry, yang tadi atas salah ya. Ini taruh di sini ya, karena kan dia bagian bawah. Play, terus ini edit pointnya dia bagian bawah cuy ya. Ini bagian bawah, bawahin. Mana. Ini dia, kita taruh di bagian agak tengah ya, supaya nanti dia pas gitu ya, profesional. Kita apply. Nah baru di sini kita bisa ubah cuy. Ini 170 ya, yang tadi gue bilang ini 170, ini 320 cuy. Nah baru deh bisa nih. Oke, sekarang game eventsnya udah bener, coba kita play. Seharusnya sudah bener ya, pusing juga gue nyarinya. Nah kan betul, jadi dia bakalan begitu. Oke, ini kita iniin pipa spawner. Bentar, kok dia nggak ngereset? Oke guys, jadi ada yang salah lagi ya. Ini jangan pakai pipe, jadi nanti dia ngereset cuma sekali cuy. Nah kita pakai yang reset yang scene timer. Nah ini biar bisa nyambungin sama yang ini cuy. Nah ini biar sama, baru kita coba play lagi. Oke, penampakannya harusnya udah bener ya, agak ribet juga ya lama-lama. Nah kok gini, terus gue jalan lihat mana woi. Waduh yang itu salah tuh, coba ntar kita, waduh yang ini nambah kecil cuy. Oke, ada kesalahan lagi, bentar ya, kita cek dulu cuy. Ini udah benar. Oke, ada yang salah lagi cuy. Coba ini dihapus dulu ya, ini gua hapus lagi, gua taruh coba action, terus kita create an object, bukan yang ini kan, ini benar. Terus gua masukin pipa yang atas. Oke, pipa atas eksposisinya tuh coba gua pakai 420
420. Oh, oke, oke. I got it, man. Nggak bisa balik apa? Oke, ini kita copy, ini kita paste, terus ini kita taruh di bagian atas ya. Oke, ini bagian bawah coba. Bagian bawah, terus ini kita ubah bagian ini ke ini hapus, kita taruh random and range, random float in range ya. Ini kita taruh di minimumnya itu 70, ini 320 cuy. Oke, ini kita apply, coba kita oke, terus ini udah benar, ke atas bawah, sip. Oke, ini ada yang salah, ini berarti yang bawah cuy, ini bawah, ini atas. Oke, coba bentar, 420, pipe atas cuy. Oke, jadi guys, jadi udah gua solve ya. Jadi dia begini ya. Jadi kita pakai create object, pipe atasnya itu di posisi 420 bagian X dan random float in range di antara 7 sampai 320 ya untuk bagian Y-nya gitu ya. Dan kita nggak pakai layer apapun, dan kita create yang pipe bawah ya itu dengan posisi 420 untuk bagian X supaya dia sejajar ya. Kita tinggal tambahkan ya bagian pipe atas ditambah 120. Nah, jadi nanti yang ini range yang ini kita tambahkan dengan 120 dan itu secara acak ya, random field. So, sekarang kita tambah lagi grupnya ya. Kita mau bikin dia ke bagian playernya cuy ya. Player. Anyway, yang tadi kalau misal kita play udah bagian player, ntar kita play sekalian ya. Oke, ini kita masukkan ke grupnya player. Tinggal di drag aja ya. Jadi ntar dia begini nih. Kalau misalnya kita pengen masukin, kita tinggal seret aja cuy dia ke dalam dan dia bakalan begini. Kita add condition dulu ya. Kita tinggal tulis saja di sini itu adalah button kayak tadi ya. Jadi yang release ya, mouse button release. Kita pilih yang left supaya nanti bisa ini right jadinya cuy. Supaya nanti bisa di klik-klik gitu kan, kita pengen si playernya itu kan terbang pas kita klik gitu ya, klik gitu ya. Nah, di sini kita pakai trigger once juga ya, ini while true. Oke, add an actionnya baru kita simulate yang mana cuy, simulate up key press, bukan left key press ya. Oh, ini dia, simulate jump key press cuy ya. Jangan salah nanti kalau pilih yang lain bakalan nggak ngejump dia. Maksudnya apa? Karena supaya dia nanti loncat-loncat gitu cuy. Oke, kita pilih bagian player, behaviornya belum ada. Oke, ini kita oke dulu, baru kita masuk ke bagian game. Kita klik di bagian layer di bagian player 2 kali, atau kalian bisa klik di sini ya. Jadi misalnya gini, kita klik di sini 2 kali. Nah, baru kita masuk ke bagian behaviors ya. Behaviorsnya kita add aja dia sebagai platformer karakter gitu ya. Nah, ini ya segini kali ini kita ubah jadi 500 aja cuy. Oke, ini 500. Dan sabar. Oke, benar. Jump speednya itu kita jadi 350 aja. Ladder climbingnya benar ya, 150, ini 700, 250, ini kita ubah jadi 150 aja cuy. Oke, ini 60. Oke, sip, kita apply. Dan kalau misalnya kita play dia bakalan jatuh cuy. Kenapa? Karena ada gravity gitu ya, ada gravitasi. Nah, sekarang wait, tadi ke restart ya, sorry. Nah, ini kita dari ulang aja ya. Sometimes I'm thinking of you. Mouse button pim simulate throw jump
bagian player Oke, nah jadi dia udah begini ya. Nah sekarang baru kita klik allow ya, allow to jump again. Nah ini dia, allow jump again. Kita tinggal tulis saja allow player, oke gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita mainin, dia bakalan lompat saat kita klik ya. Nah ini kita klik 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 klik, klik dia loncat. Oke. Sekarang kita tambahin lagi ya di sini. Terus kita klik di bagian layer, terus ini ada is falling ya, kita klik is falling. Oke, kayak gini, dan kita tambahin kondisinya itu adalah rotate cuy. Oke, kita pakai yang rotate. Nah di sini kita pilih objeknya itu player, angular speednya itu adalah 60 cuy, kita pakai 60 di sini. Nah dia bakalan jadi begini. Terus kita add lagi, ini kita tulis lagi mouse button release, kita pilih yang left ya. Terus di sini kita pakai trigger ones ya. Ini oke. Terus kita taruh di sini itu adalah change the angel cuy. Sorry. Kita tulis saja angel. Nah baru kita pilih yang ini cuy. Oke, di bagian player kita pakai yang set to 320. Oke, nah kayak gini ya. Jadi kita bakalan bikin dia mengubah angelnya nih, lihat ya. Nah jadinya itu begitu tuh. Maksudnya itu adalah jadi nanti dia kayak ngeok ke atas gitu tuh, kayak ada apa namanya begitu ya. Susah nggak taunya apa ya, ya itulah pokoknya. Sip. Nah sekarang sekarang kita bakalan bikin, karena kita udah bikin si playernya ya, tadi juga udah bikin pipa. Sekarang kita bikin bagian skornya ya guys ya. Nah ini kita bikin grup baru. Nah kita tulis namanya score ya, nama grupnya. Baru kita add a new event, kita select ke sini. Terus supaya si skornya itu berubah, kita harus change gitu ya, kita harus mengubah si teks gitu ya. Teks mana nih, change teksnya, change modify text. Nah modify the text ya, kita baru pakai yang bagian score. Terus ini kita pakai set to. Nah di sini value nya kita pakai, banyak banget, kita pakai score aja cuy. Variable sin variable di sini. Nah jadi ya, sorry ini dari ulang ya, gue jelasin dari ulang. Jadi ini kita coba hapus lagi ya. Nah kita ketik dulu text, baru kita pilih yang modify the text, kita pilih yang score, terus kita pakai set to, value nya kita masuk ke bagian sini, terus kita tulis di variable sin variable, baru teksnya kita masukin aja score ya, score kita apply. Nah oke. Terus kita add an event lagi, masukin ke bagian maksudnya ke grup si score. Terus kita tulis di sini position si x ya, position si x position untuk si pipe ya. Jadi nanti biar kalau misalnya dia ngelewatin si pipe, dia bakalan apa namanya nambah, atau mungkin ya nambah lah ya, kok mungkin dia. Oke ini kita less, terus value compare nya ini kita pakai player ya, ini ikutin aja x, di sini kita pakai center ya. Maksudnya apa, nanti kalau misalnya si player ngelewatin tengah, itu bakalan apa ya namanya, dia bakalan nambah ya guys ya. Ini kita copy paste, terus di sini kita tambahin minus 60 ya,
ini minus 60. Oke. Sip. Terus di sini kita pakai trigger once while true. Oke, di sini kita pakai change the scene variable, coy. Change the scene variable yang mana nih? Oke, lanjut. Terus kita masuk di bagian kita klik dulu di bagian si score. Terus di sini ada variable value of an variable. Di sini kita tulis score aja. Ya, emang score sih, bukan score aja. Terus kita add di sini one. Oke, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau semisal kita melewati tengah, dia bakalan nambah, cuy. Kok nggak nambah? Kenapa nih? Ntar kita cek dulu, cuy. Kenapa dia tidak nambah ya? Oh iya, ini kita ubah dulu nih. Ini jadi greater, cuy. Greater than. Coba kita play lagi. Seharusnya sih udah nambah ya. Belum nambah juga. Bentar. Oke, jadi ada kesalahan lagi ya. Sorry. Nah, ini harusnya kita pakai ini harusnya kita gunakan yang scene variable, cuy ya. Tadi udah gue benerin. Jadi kita pilihnya begini. Pilih yang bagian variable, terus pilih scene variable, baru masuk ke value of a scene variable, cuy. Nah, ini kita tinggal tulis variable variabelnya itu score, terus kita pakai yang add ya, terus value-nya 1 ya, biar dia namanya 1, atau mau 100 juga bisa sih. Jadi setiap kita lewat, setiap sekali kita lewat, dia bakalan nambah terus, cuy. Nambah 100. Ini kenapa dia 100 ke bawah? Karena apa namanya, si yang kita bikin tadi dia nggak kita lebarin, cuy. Ininya kita nggak lebarin, nggak kayak gini. Kalau misalnya gini harusnya dia ke samping sih. Oke, nah kesampingan. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin apa namanya skornya, ini kita pakai 1 ya, jangan 100 kebanyakan. Oke, kita pakai 1 aja. Nah, jadi gue ulangin. Jadi nanti ketika si player yang ini lewatin di bagian tengah, di bagian pipa, akan kita taruh di sini pipa, dia bakalan menambah skor add 1 gitu ya, setiap
dia lewat itu bakalan nambah 1. Jadi kalau misal kita mainin dia bakalan nambah 1 terus gitu ya. Oke, sekarang kita bikin batasan ya. Batasan itu apa? Oh, kita bikin backgroundnya jalan dulu deh biar keren ya cuy. Ini event group, terus di sini background, tulis background. Oke, ini taruh di sebelah di sini cuy. Sini ya. Oke, kayak tadi ya, kita masukinnya di bagian offset di action ya. Offset X background. Di sini kita add 1. Oke, kita coba kita mainin. Dia bakalan jalan kayak gitu cuy. Bagus ya. Jadinya kan kayak ada animasinya gitu. Oke, ini kita close. Terus kita tambahin lagi di event group. Terus kita taruh bawah. Ini kita tulis batasan ya. Ini jadi pembatas ya. Jangan batasan, di pembatas saja. Batas cuy. Oke, ini kita tambah. Kita masukin ke dalam. Oke, jadi di sini kita bikin si player when player collision sama objek lain yaitu pipa gitu ya. Pipa dia harus delete ya, delete di objek yaitu si playernya gitu ya. Kita oke. Coba kita mainin. Oke. Nah, dia bakalan ngedelete. Dan satu lagi, kita bikin dia nge-pause sama nge-restart si game gitu ya, atau change the scene. Coba change the scene to game again gitu ya, kayak gini. Coba, benar nggak? Bisa nggak? Tapi nanti nilainya nggak berubah. Kita pakai jangan yang change the scene, coba ya. Kita pakai klik aja atau tulis aja pause ya, tulis di sini pause. Nih, stop and go back previous scene. Ini bukan yang ini cuy. Pas. Nah, ini dia. Baru kita tulis kita masukin di layer game gitu ya. Nah, ini kita oke. Nah, ini jadi kalau misalnya kita dapat 100 misalnya. 1 gitu ya. Aduh, belum dapat 1 juga udah mati. Ini 1. Aduh. Ini agak susah ya kalau udah dimasukin ini ya, susah. 1. Ya kan? Nah, kalau misalnya mati dia jadi 0 lagi. Tapi kalau misalnya kita pakai yang scene aja gimana ya, nggak tahu juga sih. Kita coba ya, change the scene ya, kita change the scene. Nah, mungkin kalau sama ya nggak usah diubah sih kalau kayak gitu ya. Coba kita mainkan. Oke, kita matiin ya. Dia bakalan berubah satu lagi atau enggak? Oh, berubah. Jadi sebenarnya sama aja ya kalau misalnya kita pakai change the scene atau pakai tulis aja pause, pasu lagi kan, pause dan start a new scene gitu ya. Ini kita oke, bebas sih mau pakai yang mana berarti. Dan itu baru satu, terus apa lagi ya? Ini kan sebenarnya untuk pipanya ya. Ini sebenarnya untuk pipa cuy. Ini untuk pipa ya. Kita masukin di pipa aja. Di sini go oke, di sini kita ubah cuy. Karena ini batasan. Jadi kita bikin dulu ya di sini add sprite lagi ya, kita taruh pembatas ya, pembatas. Ini kita taruh animation di sini. Nah, ini dia. Kita taruh nih. Oke, apply. Nah, kita taruh dia di atasnya cuy. Kenapa? Supaya nanti dia enggak ngelewatin atasnya. Kan tadi tuh masih bisa ngelewatin atasnya tuh. Tahu mau ngelewatin bawahnya tuh masih bisa gitu ya. Kan kita nggak mau dia begitu ya. Itu jelek nanti gamenya cuy. Oke, ini kita taruh sini gini. Sip. Nah, ini jadi kalau misalnya when si player collision sama si game yang maksudnya si objek yang kita bikin itu pembatas, dia harus di delete dan pause the scene again and also delete the player. Jadi dia bakalan mati juga cuy. Twing, twing dan twing. Oke, kayak gitu. Terus coba kita cek lagi apalagi yang kurang. Oke, sekarang kita bisa mulai gamenya dari awal. Oke, coba kita play ya. Ini kita klik play dan dia bermain ya. Oke. Oh iya, ada satu lagi yang harusnya ini kita ubah cuy ya. Sorry. Di bagian gamenya harusnya kita nggak pakai ke restart cuy, nggak ke restart. Ini jadi ganti aja ke
change the scene to game over gitu, supaya nanti bisa nyambung cuy, game over. Oke, ini game over, kita oke. Dan yang ini juga sama ya, game over. Oke, coba kita play. Jadi kalau misalnya tek, dah dia bakalan mati cuy. Oke, kayak gitu maksudnya. Nah ini kalau kita ke home terus kita play, nah jadi dia semuanya berkesinambungan cuy kalau misalnya kita mainin. Oke, ini gua mainin ya. Mungkin ini playernya terlalu besar ya, ini player terlalu besar cuy. Ini kita kecilin dulu deh. Oke, kita kecilin lagi agak kecil gitu ya. Nah kita play. Nah ini lebih enak nih. Ngek. Aduh, kita ulang lagi. Oke, begitu ya. Nah ini udah jadi ya game kita udah jadi. Dan sebenarnya kalau kalian mau nambahin sesuatu gitu ya, kalau misalnya mau nambahin apa, misal di sini kalian mau nambahin ada blok lagi, bebas sih sebenarnya. Kita bisa add sprite lagi. Di sini kita tulis aja blok ya, blok bawah ya, ini sebenarnya blok bawah. Terus kita add animation. Nah di sini kita bisa edit with pixel ya. Kita ganti aja widthnya 100 di sininya kita pakai 20 aja cuy, biar nanti waduh kenapa nggak ke rubah. Ini kita 100 belum di enter cuy, ini 20 enter. Nah dia bakalan jadi seperti itu ya guys ya. Terus ini kita pakai warna hitam aja, dan kita apply. Nah beda ya, yang ini kita pisah ya, ini kita pisah karena kalau gitu yang ini kita hapus aja, karena yang itu nanti bakalan beda lagi cuy ya. Ini kita pisah, kita pakai namanya blok. Oke, ini begini, ini agak panjangin dikit ya. Ini. Terus kita baru masuk ke game eventsnya lagi. Kita masukin aja di bagian pembatas, add a new event. Iya benar, a new event. Di sini kayak biasa, saat ini collision atau bersentuhan dengan si blok, si playernya ya, kita delete dulu dianya cuy. Oke, kita delete di objek. Di objeknya itu apa? Di objeknya itu adalah si playernya sendiri gitu ya. Terus kita mau bikin dia si bloknya ini bergerak juga cuy ya kan, kayak biasa ya. Kita tambahin juga action offset di sini. Bisa nggak ya kalau misalnya sama di sini? Baru nyoba juga sih. Kita coba background, choose add one gitu ya. Oke. Sorry. Ini salah. Kok background cuy? Ini jangan background. Coba add new event. Di sini ini dihapus ya. Ini hapus cuy. Ini add action. Si bloknya offset cuy. Offset. Oke, objeknya nggak bisa kecuali si background. Kenapa? Karena sebentar. Background mungkin karena layernya kali ya. Kita harus ubah si layer bloknya dulu berarti. Terus layer nggak bisa cuy. Pembatas. Coba kita play dulu. Oke, kalau gitu kita nggak usah pakai ini ya. Berarti ini kita nggak usah pakai ini, tapi kita tetap pakai si blok yang ini aja cuy ya, biar dia biar dia kalau misal ke bawah dia mati. Nah udah gitu aja sih ya. Kalau kalian mau nambahin kayak yang tadi gue bilang ya, itu kreasin kalian sendiri deh ya. Takut durasinya kelamaan cuy. Ini udah berapa jam nih? Waduh, udah sejam. Oke, ini belum dipotong-potong sih sebenarnya, karena kan tadi ada beberapa yang harus di cut juga tadi, supaya nggak terlalu lama waktunya. Nah oke, itu aja. Jadi kita udah bisa bikin game di GDevelop. Selamat, kalian udah menjadi game developer, anjay. Tinggal diulik lagi ya guys, cara untuk membuat gamenya lebih bagus atau lebih sederhana, atau mungkin kalian mau ikut lomba bisa sih pakai game engine ini. Dan kalau kalian mau bikin dia jadi sebuah aplikasi atau mau bikin dia jadi software ya, game gitu ya, game asli, kita bisa ekspor dia cuy. Nah di sini ada banyak pilihan ya, jadi kalian bisa bikin dia
sebagai Android, dan juga bisa pakein web atau Windows, Mac, Linux. Kita juga bisa pakai jadiin dia game HTML5 gitu ya. Nah ini bisa nih, nanti kalian bisa jual juga nih di itch.io. Dan ya ini yang bisa kalian bikin ya cuy. Ini kalau misalnya kita ekspor, kita bikin choose foldernya dulu, kalian mau taruh di mana, kita tinggal select folder, terus nanti tinggal di export as a HTML5 game di sini. Oke. Kita coba nggak ya? Nggak usah ya, kita close. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan ya, seperti biasa, apa namanya? Oh ini ganti cuy, ini salah nih. Ini kenapa pakai blok pembatas aja cuy? Biar dia nanti. Jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, dan ya jangan lupa untuk tetap belajar seperti biasa ya. Karena kan ini basically channelnya Fisikanet ya, dan orang konten kreatornya juga nggak berubah, jadi cuman berubah kontennya aja, jadi ada game developernya sedikit gitu ya. Karena kan gue sekarang kuliah ngambil jurusan manajemen informatika ya, dan gue punya ketertarikan untuk bagian game developer cuy. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk mampir ke TikTok gue cuy, gila TikTok gue sepi banget cuy. Oke, sip, see you.